Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini bersama Ibu Wulan Sarjana Teologia, kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang dicari wanita yang sayang anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, setahu saya ini tadinya bahwa yang namanya wanita itu sangat dekat dengan anak, Bapak. Makanya guru-guru TK itu kebanyakan wanita. Jarang ada pria yang mau jadi guru TK deh. Apakah ini masih perlu dicari lagi, Bapak? Masih perlu dicari, Pak Gunawan. Sebab ini juga ya berdasarkan pengamatan saya, makin banyak wanita lebih siap melahirkan anak daripada membesarkan anak. Nah, ini masalah. Terlalu banyak yang saya lihat sekarang yang menyerahkan tanggung jawab mengurus anak kepada pembantu rumah tangga atau suster. Dan ini benar-benar 24 jam. Bukannya pulang kerja terus kemudian main dengan anak, bercanda gurau dengan anak, tidak. Benar-benar tidak menyentuh anak lagi dah. Pulang kerja sudah malam, ya tinggal ketemu anak mungkin seberapa jam, setengah jam, tanya ini itu, kemudian suster lagi yang mengurus, sampai-sampai tidur dengan suster, dimandikan oleh suster, diberi makan oleh suster. Pelajarannya diajarkan pun oleh suster, sampai seperti itu. Bahkan ini saya sering lihat juga, waktu pergi bernama wisata atau pergi makan keluar atau apa, yang bawa anak juga suster. 1 anak 1 suster, 3 anak 3 suster, sampai seperti itu. Jadi kapankah si ibu itu tuh menyentuh si anak? Ini yang saya khawatirkan. Mungkin sangat-sangat sedikit sekali. Berdasarkan pengamatan Pak Paul, itu sebenarnya apa penyebab utamanya gitu, Pak? Memang awalnya ya ada pengaruh dari karir ya, dari pekerjaan. Banyak wanita sekarang keluar rumah kemudian ya bekerja dan mendapatkan imbalan-imbalan juga dari pekerjaannya, dan mereka menyenangi hidup seperti itu. Tapi saya kira itu bukanlah alasan ya, sebab banyak wanita di zaman dahulu juga bekerja, pulang sore atau menjaga toko dan sebagainya, tapi toh tetap mengurus anak. Nah sekarang ini nih memang tidak lagi mengurus anak. Sebab apa ya alasan utamanya? Saya cenderung menyimpulkan alasan utamanya adalah tidak lagi mau repot dan melihat anak sebagai ya sumber kerepotan. Dan itu yang tidak lagi mereka inginkan. Jadi kalau saya boleh gunakan istilah yang sedikit lebih keras, ya saya mohon maaf kalau ini mungkin menyinggung para pendengar kita yang wanita. Ya saya harus katakan, ya tingkat egoisme itu ya makin menanjak. Mementingkan diri itu tuh menjadi fokus ya. Sehingga tidak lagi bersedia direpotkan oleh kehadiran anak ini. Pak Paul, saya pikir selain mengejar karir, tapi saya sering juga mendengar keluhan dari para wanita, atau kalau Pak Paul tadi pakai istilah ego semakin meningkat. Apakah ego semakin meningkat atau kesadaran wanita sekarang lebih tercelik begitu ya, atau lebih berani mengungkapkan diri begitu? Seperti ini keluhannya. Loh, saya sekolah tinggi-tinggi begitu. Kapan saya mengejar karir? Oke, katakanlah sekarang kesempatan ada sama-sama dengan suami juga. Tapi ada ketidakadilan nih begitu. Kita sama-sama kerja sekian jam, begitu pulang, tapi yang wanita kok masih punya beban tugas yang begitu banyak di rumah. Mengurus rumah tangga, mengurus anak, tetek bengek sampai sekecil-kecilnya juga mengurus suami. Suami kan cuma dari pagi sampai sore doang di kantor gitu loh, Pak. Itu yang akhirnya menyebabkan para wanita pikir, wah, ini benar-benar tidak adil begitu. Jadi solusinya itulah babysitter gitu loh, Pak. Sudah tentu saya kira pria itu tuh harus ya terlibat dalam membesarkan anak. Tuhan memerintahkan bukan kepada wanita sebetulnya itu untuk mendisiplin anak, tapi kepada pria sebagai ayah.
Jadi sudah tentu ayah itu harus terlibat ya. Tidak benar kalau ayah itu tidak terlibat sama sekali. Jadi saya bukannya ingin hanya di sini ini menyalahkan wanita, bukan. Saya hanya mau mengungkap satu fenomena, yaitu kok makin banyak wanita yang tidak merasakan lagi itu ya, dorongan untuk dekat membesarkan anak. Sedangkan di Amerika, yang saya lihat ini nih, di sana rata-rata suami istri bekerja, pulang rumah jam 6, jam 7 malam. Namun saya perhatikan hubungan orang tua, dalam hal ini mama, dengan anak jauh lebih dekat. Karena memang di sana ya jarang ada orang yang bisa mempunyai seorang suster karena mahal sekali. Jadi kebanyakan diurus sendiri. Dan karena memang tidak ada suster, jadi ya para ibu itu tuh juga harus bergaul dengan anaknya. Nah, justru itu yang saya lihat. Sabtu Minggu saya melihat keluarga, suami istri, ke taman, bawa anak-anak, bercanda, main, olahraga, dan sebagainya. Naik sepeda, itu pemandangan yang sangat umum. Sedangkan di Indonesia saya perhatikan itu menjadi pemandangan yang makin langka. Si mama dan si papa jalan di depan, di belakang suster 3 orang jalan gendong-gendong anak-anak mereka. Makan disuapinnya oleh suster, semua diurus oleh suster. Dan ini yang mengkhawatirkan saya. Karena bagi saya memang ini sudah melewati batas kewajaran. Sorry. Tapi kalau diperbandingkan dengan Amerika begitu, saya dengar juga kan di sana begitu menjamurnya daycare gitu ya sepanjang hari. Itu juga kan tanda kutip sama juga orang lain yang mengasuh, Pak Paul. Dari pagi sampai sorenya saya tidak permasalahkan karena memang orang harus bekerja. Dan saya mengerti ada sebagian wanita yang lebih efektif di rumah kalau dia bekerja di luar. Tidak semua wanita memang mempunyai panggilan ya menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Justru kalau diwajibkan diam di rumah penuh waktu, dia tambah tidak efektif. Dia mungkin tambah tidak bisa menguasai dirinya, tambah emosional dan sebagainya. Justru waktu dia bekerja, dia pulang ke rumah, dia lebih efektif. Nah, yang saya ingin soroti adalah yang meskipun sudah pulang ke rumah, tetap tidak mau diganggu oleh anak. Dan memang anak pada masa-masa kecil ya akan merepotkan. Itu adalah kodrat yang harus kita terima. Tapi inilah kodrat yang ingin ditolak oleh sebagian wanita yang saya perhatikan. Ya, pengamatan ini mungkin banyak terjadi di kota-kota besar, Pak Paul ya. Sedang di desa-desa atau di kampung-kampung ini hal ini masih belum mengejala seperti itu. Tetapi arahnya juga bisa ke sana, Pak Paul ya? Bisa, betul. Iya. Nah, Pak Paul, sehubungan dengan kurang perhatiannya para ibu terhadap anaknya khususnya ini, Pak Paul, apakah ada hal-hal yang ingin Pak Paul sarankan? Ada. Yang pertama ini Pak Gunawan ya, rasa sayang kepada anak bergantung pada kedekatan dengan anak. Ini yang saya ingin ingatkan kepada kaum ibu. Semakin jarang kita bersama anak, semakin berkurang rasa sayang kita terhadapnya. Ya, jadi orang tua ya atau mama yang memang tidak memberikan waktu untuk anaknya, rasa sayangnya pun makin hari makin menipis. Dan makin tidak merasakan kebutuhan dekat dengan si anak. Nah, dan ini juga yang kebalikannya. Si anak juga sama dengan mamanya. Jadi sekali lagi, rasa sayang bergantung pada kedekatan dengan si anak. Maka kita melihat ya, orang tua yang menghabiskan waktu dengan anak, memberikan waktunya dengan anak, rasa sayangnya pun berlimpah. Tapi orang tua yang memang tidak menyentuh anak, rasa sayangnya pun juga sangat menipis. Bapak, kalau ada slogan yang mengatakan semakin maksudnya jarang ketemu gitu, rindunya kan makin besar, makin menggunung. Berarti itu kurang tepat ya, Bapak? Kurang tepat. Bukankah suami istri yang jarang ketemu akhirnya bercerai? Iya. Itu faktanya. Sama juga dengan orang tua dan anak yang sama sekali jarang bertemu ya, bercerai secara emosional. Si anak tidak merasakan ini orang tuanya, si orang tua tidak begitu merasakan ini anaknya. Jadi emotional attachment-nya nggak ada, Pak ya? Sangat longgar, betul. Nah, kalau begitu apa saran Pak Paul dengan keterbatasan waktu para ibu sekarang itu yang kebanyakan bekerja di luar itu, Pak Paul? Waktu pulang ke rumah, baik suami maupun istri ya, dua-dua memang harus meluangkan waktu dengan anak. Ajak anak ngobrol, ajak anak main, bacalah untuk anak. Nah, inilah yang perlu dilakukan. Saya tidak berkata semua perempuan harus diam di rumah. Oh tidak.
Saya mengerti ada sebagian perempuan jauh lebih cocok bekerja di luar daripada penuh waktu di rumah. Nah, ini memang hal yang memang kita harus terima dan nggak apa-apa. Tapi begitu di rumah, tolong berikan waktu. Ambil alih tugas dari suster kita. Kembalikan kepada kita sebagai orang tua. Hari libur, Sabtu Minggu, alihkan fungsi itu kembali kepada kita. Kita yang merawat mereka, kita yang memberi makan mereka. Jangan sampai anak kita nggak mau kita beri makan, hanya maunya suster yang beri makan. Jangan sampai anak kita tidak mau tidur dengan kita, maunya tidurnya dengan suster. Jangan sampai anak kita nggak mau dengarkan perkataan kita, hanya maunya dengarkan perkataan suster. Itu berarti kita sudah menjual anak kita, dan itu bagi saya adalah suatu tindakan yang sangat salah ya. Ya, itu berarti butuh suatu pengorbanan, butuh kedisiplinan dari seorang ibu. Tepat sekali, dan sudah tentu ya si ayah harus berperan ya, menolong, terlibat juga, dua-dua harus terlibat di sini. Ya, karena ada ibu yang mengatakan kalau saya sudah lelah karena pulang kerja lalu menghadapi anak-anak yang rewel dan sebagainya, itu dia gampang marah, teman-teman. Iya. Nah, kalau memang itu yang terjadi, kemungkinan memang pekerjaannya si ibu harus dikurangi sebisanya ya, sehingga dia lebih tenang sedikit. Pulang lebih pagi 1 jam saja, itu membawa perbedaan yang cukup besar. Atau kerja paruh waktu ya Pak ya? Atau kerja paruh waktu, betul. Apakah ada hal lain yang harus dipertimbangkan, Pak? Wibawa orang tua di hadapan anak bergantung pada kedekatan dengan anak. Ya, semakin tidak dekat, semakin tidak berwibawa kita di hadapan anak. Ya, anak menganggap kita tidak mempunyai hak mengatur hidupnya, apalagi mendisiplinnya. Dan ini berarti apa? Tatkala anak besar, kita tidak mempunyai kendali atas hidupnya. Nah, ini yang terjadi ya. Banyak orang tua kewalahan setelah anaknya menginjak usia remaja. Tidak bisa lagi mereka kontrol. Benar-benar anak-anak itu mempunyai pendapat dan kepala sendiri. Orang tua tidak lagi mempunyai wibawa. Kenapa? Sebab memang tidak ada kedekatan. Ya, sebab sekali lagi kedekatan dengan anaklah yang sebetulnya menumbuhkan wibawa orang tua. Kalau kita tidak merasakan orang tua dekat dengan kita akan berkata, engkau tidak punya hak mengatur saya. Jangan beritahu saya, engkau tidak punya hak itu. Nah, jangan sampai anak kita nantinya berpikiran seperti ini tentang kita. Ya, itu kadang-kadang orang tua menggunakan pengasuh anak itu tadi, Bapak, untuk juga mendisiplin anak itu tadi. Jadi orang tua ini tidak secara langsung memberitahukan hal-hal yang boleh dan tidak boleh terhadap anaknya, tetapi lewat ya babysitter atau pengasuh yang lain gitu. Masalahnya adalah mereka atau anak-anak ini hanya mendengarkan suster mereka sampai usia tertentu. Setelah itu dia tidak akan dengarkan lagi. Kenapa? Sebab si anak tahu dia majikan. Suster itu adalah orang yang bekerja untuknya. Nah, ini juga yang saya takuti. Akan banyak anak-anak yang benar-benar tidak punya rem dalam hidupnya. Anak harus tumbuh besar dengan 2 perlengkapan, rem dan gas. Apa yang saya maksud dengan rem dan gas? Gas adalah si anak mempunyai motivasi mencapai target. Nah, saya takut kalau anak-anak tidak diawasi dengan baik oleh orang tua, tidak ada motivasi mencapai target, ya, karena dia semau-maunya. Dan ini juga yang menakutkan saya, yaitu anak-anak ini tidak punya rem, artinya tidak bisa mengatakan tidak kepada dirinya sendiri. Semua kehendaknya harus dituruti. Dia minta apa, susternya harus berikan. Dia minta apa, pembantu rumah tangganya harus berikan. Jadi benar-benar dia bertumbuh besar tanpa rem. Dan ini akan menjadi masalah setelah dia menginjak usia remaja. Apa yang dia kehendaki harus dituruti oleh orang tuanya juga. Dan karena orang tuanya tidak pernah dekat dengan dia, orang tuanya sudah kehilangan wibawa. Si anak tidak merasakan takut atau hormat pada orang tuanya. Nah, masalah akhirnya meledak setelah mereka menginjak usia remaja. Dan otoritas suster kan nggak setinggi orang tua ya, Pak Pol. Jadi suster berpikir daripada anak ini rewel, ya sudah kasih aja yang dia mau, begitu. Betul. Dan suster akan berpikir ya memang ini bukan anak saya. Iya. Dan ini bukan tanggung jawab saya. Makanya kadang-kadang kita melihat anak-anak yang sangat tidak hormat, kurang ajar kepada suster. Karena memang orang tuanya juga tidak ada di rumah untuk mendisiplinkan si anak itu. Iya. Pak Pol, ada keluarga itu yang
sejak anaknya masih kecil itu sudah disekolahkan di luar kota atau di luar negeri bahkan Pak Pol. Itu bagaimana pandangan Pak Pol? Saya tidak setuju. Sebaiknya anak-anak itu tuh baru boleh dikirim keluar setelah usia remaja. Jadi paling pagi ya sekitar usia mungkin 15-16 tahun. Sebisanya setelah lulus SMA. Dalam kasus tertentu anak-anak ini memang sangat mandiri, sudah dewasa, dan hubungan dengan orang tuanya sangat baik, takut akan Tuhan. Nah, mau disekolahkan lebih pagi, saya tidak berkeberatan. Tapi secara umum sebaiknya memang setelah lulus SMA. Ya, Pak Pol, ada anak itu yang sejak kecil ditinggal oleh orang tuanya, entah karena perceraian atau karena kematian. Itu bagaimana Pak Pol? Saya kira akan ada dampaknya ya. Karena kehilangan orang tua berarti kehilangan sumbangsi masukan-masukan yang seharusnya diterima oleh si anak. Nah, saya ingin menekankan juga satu hal di sini, yaitu meskipun ya saya harus akui kehilangan ayah akan berdampak pada pertumbuhan anak, sudah tentu itu. Namun kehilangan ibu berdampak lebih besar terhadap anak. Kenapa? Sebab pada tahap awal pertumbuhan ibu berperan besar ya sebagai pengasuh. Nah, ini adalah peran yang dominan sekali dalam kehidupan si anak, ya. Nah, biasanya peran ayah menjadi lebih besar pada tahap berikutnya. Anak-anak sudah SD, apalagi nanti sudah remaja. Dengan kata lain, peran ibu membangun fondasi struktur jiwani anak. Ya, itu sebabnya tanpa ibu, anak itu tuh bertumbuh rapuh sebetulnya. Tubuhnya besar, tapi jiwanya rapuh. Sebab apa? Pada awal-awal kehidupannya, di mana dia seharusnya menerima kasih sayang seorang ibu, dia tidak menerimanya. Dia benar-benar seperti anak yang kehilangan gizi untuk pertumbuhan mendasarnya itu. Pak Pol, saya pernah baca satu penelitian yang diadakan di Amerika terhadap bayi-bayi yang di panti asuhan. Jadi yang memang nggak punya orang tua begitu. Nah, bayi-bayi ini dibagi dua kelompok. Kelompok yang pertama sama sekali nggak pernah disentuh oleh perawat begitu. Perawat di sini jadi berstatus menggantikan ibu lah gitu istilahnya ya. Jadi kalau kasih susu pun botolnya ya cuma digituin aja ke mulutnya tanpa nggak ada sentuhan tangan, nggak digendong dan sebagainya. Lalu kelompok satu lagi benar-benar ada relasi gitu antara perawat ini dengan bayi gitu. Waktu dikasih minum susu, digendong, diajak ngomong, dirawat begitu. Dan ternyata hasil yang mencengangkan adalah Pak Pol, kelompok yang pertama ini beberapa bulan kemudian bayi-bayinya meninggal, Pak Pol. Itu mengagetkan saya sekali begitu. Terus kalaupun ada tersisa yang masih hidup begitu bisa survive, itu pun bermasalah sekali anak-anaknya begitu. Lalu disimpulkan betapa besar peran seorang ibu, walaupun itu ibu pengganti ya istilahnya begitu, dalam masa-masa awal seorang anak, Pak Pol. Betul sekali, itulah yang saya juga saksikan Ibu Wulan. Dulu saya bekerja menangani anak-anak yang dianiaya ya, yang di-abuse. Nah, saya sering kali berpikir, kenapa kok anak-anak yang di-abuse ini nih ya, yang akhirnya masuk ke dalam sistem rumah asuh ya, foster homes. Kok akhirnya setelah remaja keluar dari sistem rumah asuh ini nih, bermasalah. Rata-rata yang sudah remaja itu tuh nantinya terlibat narkoba lah, berkelahi lah, hamil di luar nikah lah, masih umur belasan tapi sudah bermasalah sekali. Kenapa kok sampai seperti itu? Bukankah mereka dikeluarkan dari rumah, diselamatkan dari orang tua yang menganiaya mereka, dan ditaruh di rumah asuh seharusnya kan lebih baik. Nah, ini akhirnya yang saya simpulkan. Rumah asuh itu tuh hanya boleh mengurus anak untuk jangka waktu tertentu. Jadi ada penggolongannya. Misalkan umur berapa, 0 sampai 3 tahun di satu rumah. Umur 3 sampai umur berapa harus rumah yang berikutnya. Jadi dipecah-pecah sehingga anak-anak itu kalau misalkan sampai umur 17-18 tahun di rumah asuh, mereka itu mungkin tuh sudah akan harus melewati sekitar 5-6 rumah. Berarti apa? Tidak pernah ada kesempatan terjadinya kelekatan itu tuh, bonding dengan orang tua. Tidak ada. Nah, anak-anak yang tidak ada kelekatan, tidak menerima masukan-masukan dari orang tuanya, begitu keluar dari sistem rumah asuh ini, mereka bermasalah. Jadi
Jangan sampai kita ini nih menciptakan satu generasi anak-anak yang bermasalah nantinya gara-gara sekarang kita menjadi orang yang terlalu mementingkan diri, tidak mau direpotkan oleh anak. Banyak orang tua juga yang mengatakan tidak mau terlalu memanjakan anaknya atau terlalu dekat dengan anaknya supaya anaknya itu bisa mandiri gitu Pak Paul. Nah, masalahnya anak akan mandiri pada usianya. Anak mempunyai jadwalnya untuk mandiri. Dan tidak usah dipaksakan, dia akan mandiri sendiri. Kita sekarang, apakah masih senang disuapi? Dibayari pun kita kan tidak mau disuapi. Ya, karena memang jadwal itu tuh sudah sampai. Ya, kita tidur dengan orang tua kita sekarang ini, ya tidak nyaman. Sampai usia tertentu, kita merindukan tidur dengan orang tua kita. Jadi anak-anak punya jadwalnya sendiri untuk mandiri. Tidak usah disuruh pun, kalau kita membesarkan anak dengan baik dan seharusnya, dia akan bertumbuh mandiri. Ya, jadi ya kita penting sekali ya memberikan yang cukup dan yang benar kepada anak-anak. Berarti itu suatu kekhawatiran yang berlebihan ini saya kira demikian ya. Iya. Nah, apakah ada hal lain lagi Pak Paul yang masih harus dipertimbangkan? Yang berikutnya adalah ini, anak menyerap terbesar pada masa kanak-kanak dan apa yang terhilang pada masa ini tidak tergantikan pada masa berikutnya. Jika kita tidak dekat dengan anak sekarang, kedekatan ini tidak bisa diciptakan lagi di kemudian hari. Sudah habis waktunya. Ya, ada waktunya anak merindukan kehadiran kita di sampingnya. Kalau waktu itu kita lewati, kita tidak hadir di sampingnya, ya sudah. Nanti dia sudah remaja, kita baru mau dekat dengannya. Dia tidak akan lagi membuka pintu itu. Dan kalaupun nantinya kita agak dekat, kedekatan itu tidak sama. Sebab apa? Sekali lagi ya, kelekatan emosional itu tidak bisa diciptakan pada usia besar. Saya berikan contoh yang lebih gampang. Kita dengan teman-teman kita. Bukankah teman-teman yang akrab dekat kepada kita, pada umumnya, teman-teman yang kita itu tuh sudah kenal, bergaul sejak masa kecil. Betul sekali. Beda dengan teman-teman yang kita baru kenal pada usia dewasa. Kedekatan itu tidak sama. Dengan teman-teman masa kecil, kita merasa benar-benar menyatu gitu tuh. Nah, itu kan teman, bukannya orang tua. Nah, bayangkan kalau itu orang tua yang terus bersama kita, membesarkan kita. Kedekatan itu tuh tidak bisa tergantikan. Apalagi pada momen-momen penting, misalnya pas anak itu sedih atau dia malu di sekolah. Betul. Pas pulang ada orang tua yang standby, memeluk, menerima, menguatkan gitu Pak ya. Betul. Dibandingkan dengan yang nggak ada siapa-siapa begitu, lalu dia harus nangis ke siapa? Betul begitu. sekali. Betul sekali, dan akhirnya mereka belajar menelan perasaannya. Sebab pulang ke rumah kosong. Mau ngomong malam-malam, orang tua udah sibuk, capek. Dan gak ada waktu untuk mereka juga. Maunya bersama dengan diri sendiri saja. Akhirnya mereka ya dikurung di kamar. Lama-lama ya menelan semua penderitaan sendiri. Nah, nanti sudah besar, anak-anak itu mengalami problem, orang tua baru mengeluh. Kamu kok gak mau cerita kepada kami? Nah, waktunya sudah lewat. Iya, memang waktu ini perlu disediakan gitu Pak Paul ya. Ada anak itu yang sampai, ya itu memang suatu cerita yang saya baca itu, ada anak itu yang sampai mau yang berkata kepada ayahnya mau membeli waktu ayahnya itu Pak Paul. Dia tanyakan ayah dibayar berapa sih satu hari itu atau satu bulan, lalu dia katakan saya mau bayar itu waktu itu. Gitu. Betul. Jadi yang seharusnya diberikan dengan cuma-cuma menjadi begitu mahal sekarang ini. Iya, dan saya melihat waktu kebersamaan dengan anak itu tidak lama ya Pak Paul ya, mungkin cuma 10 sampai 15 tahun aja. Tepat sekali, bahkan 15 tahun pun sudah jarang sekarang ini. Kebanyakan anak-anak menginjak usia 12 tahun sudah mulai mandiri. Tidak lagi mau diperlakukan seperti anak-anak. Ya, kita mau dekat-dekat, dia tidak terlalu mau dekat. Kita mau peluk dia menjauh dari kita. Dan itulah memang jadwalnya dia menjauh dari kita. Nah, jadwalnya dia dekat dengan kita, itu yang kita harus selalu gunakan. Ya, sehubungan dengan ini Pak Paul, apakah ada bagian dari firman Tuhan itu yang menguatkan pembicaraan ini? Saya akan bacakan dari Yohanes 19
ayat 26 dan 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, ini muridnya adalah Yohanes, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dengan kata lain, pada waktu Tuhan Yesus disalib, siapakah yang tetap menyertai, mendampingi Yesus? Ibu. Mamanya. Itu luar biasa itu. Dan Tuhan langsung meminta kepada Yohanes untuk mengurus mamanya setelah dia pergi. Sebab apa? Dia tahu bahwa mamanya akan kehilangan dia dan perlu ada seorang anak yang bisa menggantikan. Maka dia meminta Yohanes untuk mendampingi ibunya. Apa yang bisa kita lihat di sini? Relasi Dekat, anak ya. dan ibu yang dekat. Jadi Maria telah menjadi mama yang baik buat Yesus. Maria telah menjadi mama yang hadir dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dia mengikut Tuhan Yesus sampai ke kayu salib. Ya, dalam penderitaan di mana orang meninggalkan, di mana orang sudah tidak lagi berani mengikut Tuhan Yesus, mama, ya, Maria tetap menyertai Tuhan Yesus. Nah, saya berharap kedekatan seperti inilah yang tercipta antara ibu dan anaknya. Ya, padahal di kalangan orang Yahudi, tadi Pak Paul sudah singgung, yang mendidik anaknya itu kan bapak itu, Pak Paul. Tapi Betul. kedekatan ini terwujud dari apa? Terbentuk dari apa itu, Pak Paul? Karena memang ya orang tua terlibat ya dalam kehidupan si anak. Ayah memberikan disiplin, mengarahkan si anak, ibu menyediakan kasih sayang, menyediakan waktu, memberikan makanan dan gizi-gizi emosional kepada si anak. Iya. Jadi memang perlu sangat diperlukan ini saat ini, khususnya oleh anak-anak itu ibu yang perhatian atau yang memberikan kasih sayangnya kepada mereka sebagai anak itu, Pak Paul, ya. Betul. Iya. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, juga Ibu Bulan banyak terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian yang telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga